Oke. Diingat-ingat lagi apa namanya statistika tentang rata-rata dan sebagainya. Di sini ada 6 soal, akan siapin sekalian ada 6 soal. Ya ada satu soal yang pernah muncul yang dulu zaman-zaman penyajian data. Jadi kalian bisa ingat-ingat lagi dulu pas penyajian data. Jangan sampai salah lihat datanya ya. Jangan sampai salah lihat angkanya juga. Terus pada saat yang perhitungan-perhitungan kalian pelan-pelan aja, hitung aja, pahami soalnya dengan baik karena kan memang statistika biasanya soalnya terkait dengan cerita ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, silahkan. Akang kasih linknya dulu deh ini biar. Itu kalau yang nggak bisa itu linknya ya, Akang udah chat. Afif udah masuk. Yuk yang lain yuk, baru Afif doang yang masuk. Sadira udah masuk Sadira. Karena yang sudah, Tipani sudah, harusnya ada 9. Shiva udah, Rindi sudah. Bentar Kang, lagi proses Kang. Slow dan ditunggu kok. Oke, berarti Siti Nura, Dani, sama Latifah. Oke, pas. Oke, Siti Nura udah. Bentar, tungguin. Ya, ditungguin kok, pasti nggak akan ditinggal. Santai, everything's gonna be okay, Latifah. Everything's gonna be okay. Dani sudah, tinggal Latifah doang. Santai Latifah. Sudutnya ada 3 kan, berarti N-nya 3 gitu ya, N-nya sama dengan 3, berarti 3 dikurang 2. Oke, semuanya sudah join. Selamat mengerjakan waktunya. Ya waktunya masing-masing ada 1 menit, 2 menit dan sebagainya. Selamat mengerjakan. Oh ya, terima kasih.
Oke, bentar ya, masih ada satu orang lagi, masih ada siapa? Sadira. Terus. Nah. Salah Madana. Ulang. ulang. Ya. Oke, tinggal satu lagi Sadira. Tungguin bentar ya. Kang, punyaku udah tersimpan, soalnya barusan loading. Udah kok Rindi, udah. Semuanya udah ke save kok. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, bentar Akang end game dulu. Oke. Gimana pretestnya barusan? Gimana soalnya? Ada susah, Kang. Agak susah. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Oke, kalau Akang lihat sebenarnya tadi untuk sebenarnya kalian tuh bagus di nomor 1, 2, dan 3. Itu udah lumayan lah. 1, 2 sih, terutama 1, 2 ini yang kalian, silahkan Dani. 1 sama 2 sih yang paling bagus kayak gitu. Nomor 1 kan pernah kita bahas ya, pernah buat LS ya dulu ya. Alhamdulillah sih yang benar sudah 7, salah 2. Nah, ini paling nanti untuk 2 orangnya kita akan bahas bersama-sama. Terus yang semuanya salah tuh kalau nggak salah di nomor 6. Nah, nomor 6 tuh semuanya salah. Dan nomor 5 yang benar cuma 1. Itu Tipani kayak gitu. Itu nomor 5 sama 6. Jadi kayaknya kita akan bahas nomor 5 sama 6-nya lebih cepat. Agak banyak nanti ya. Oke, kita langsung bahas saja. Kita langsung bahas. Oke, udah keluar share screen-nya? Sudah, Kang. Oke. Oke, di sini Akang mau ngingetin rumusnya dulu aja untuk statistika ya. Oke, yang pertama ya kalau rata-rata kalian paling nggak usah kita review lagi. Rata-rata intinya adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data gitu ya. Jumlah data dibagi banyak data itu adalah rata-rata kayak gitu, banyak data. Kayak gitu. Terus untuk median ya kalian tinggal bagi-bagi aja ya di tengahnya intinya kayak gitu. Terus ini kide itu adalah simpangan kuartil ya, simpangan interkuartil. Itu adalah setengah kali 3, Q3 dikurangi Q1. Terus SR itu adalah simpangan rata-rata. Itu rumusnya adalah ini. XI dibagi X bar ditambah X2 dikurangi X bar dan seterusnya dibagi sama N. Jadi data pertama dikurangi rata-rata, ditambah data kedua dikurangi rata-rata, terus sampai data ke N dikurangi rata-rata, dibagi sama N-nya. Itu adalah simpangan rata-rata. Nah ini R, ragam atau varians, itu hampir sama kayak simpangan rata-rata. Cuma bedanya di sini, X1 dikurangi X bar tapi dikuadratin. Kayak gitu. Sampai ke XN, terus nanti dibagi sama N. Gitu.
Terus S ini adalah simpangan, standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi tinggal yang dari kalian dapat dari atas, diakarin. Nah, tadi yang di soal tuh yang muncul yang ini ya, varians ya. Kayak gitu. Oke, reviewnya. Sekarang kita bahas, ya Akang lupa ngilangin ininya lagi. Oke, nomor satu. Nomor satu ini mudah ya, jadi kalau bisa kalian harus benar. Ini sebenarnya tidak akan muncul di PK, tapi akan muncul di PU. Kayak gitu. Cuma akan masukin supaya kalian lebih paham lagi gitu loh. Kayak gitu. Soalnya kan di PU mungkin di bahasa Indonesia kan nggak dibahas ya, jadi ini dimasukin aja ke PK kayak gitu. Ini sebenarnya mudah. Oke, dari diagram lingkaran berikut, apabila berat total panen kacang, jadi kacangnya itu 25 ton. Nah, yang ditanyakan adalah berat total panen semangka. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya, persen kacang itu adalah 10. Yang ini ya, persen kacangnya. Persen kacang itu adalah 10%. Nah, terus kita harus cari dulu pertama persen dari semangka. Nah, persen dari semangka kan kita belum tahu nih. Nah, kita cari tahu dulu. Persen semangka berarti gampang aja lah 100% dikurangi 25% ini dari yang padi, terus dikurangi 10% ini dari yang kacang, 15% ini dari yang jagung, 12% ini dari yang kedelai, dan 22% ini adalah dari yang gandum. Nanti didapat bahwa persen semangkanya itu adalah 16%. Nah, kalau sudah dapat persen semangkanya, untuk menentukan berat semangkanya, kalian tinggal pakai perbandingan. Pakai perbandingan senilai aja. Jadi, caranya adalah ini. Persen semangka dibagi persen kacang dikali berat kacang. Kayak gitu. Tinggal dimasukin. Persen semangkanya kita udah dapat 16%, dibagi sama persen kacangnya adalah 10%, dikali berat kacang, yaitu 25 ton. Nanti kalian tinggal ini 10-nya coret, dibagi 5 jadi 2, ini 25-nya dibagi 2, dibagi 5 jadi 5. 16 sama 2-nya bisa kita coret jadi 8. Nah, 8 kali 5 hasilnya adalah 40 ton. Jadi di sini jawabannya adalah 40 ton. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini 2 orang tadi yang salah. Kalau bisa jangan sampai salah lagi ya. Kayak gitu. Ini sebenarnya mudah. Kalian tinggal pakai perbandingan aja. Nanti kalian langsung dapat jawabannya kok. Kayak gitu. Oke, sebentar ya. Akang, sambil ini, Akang bentar deh. Akang mau benerin dulu PPT-nya. Kok jawabannya udah Akang munculin soalnya. Bentar ya. Bentar. Bentar banget. Ya, bentar. Sebentar. Kok belum di animation-nya belum dibikin. Sebentar. 2 menit. Kalem, Kang, kalem. Tadi kalau misalkan ada yang masih belum paham, nomor 1 bisa ditanyain ya. Itu soalnya nomor 1 tuh mudah, tapi jangan sampai salah. Jadi kalau bisa kalian tuh soal-soal yang mudah, jangan sampai salah. Itu dulu yang pertama. Nah, nanti kalau buat yang soal susah, it's okay kalau itu salah, karena memang susah ya. Tapi jangan sampai di soal-soal yang mudah, kalian itu salah. Karena sayang aja. Kan nanti kan nilai kalian tuh dibandingin sama seluruh ini kan ya, karena pakai metode IRT. Nah, sayang aja kalau di soal-soal yang salah, soal-soal yang mudah kalian malah salah. Kalau yang disusah kalian benar misalkan, alhamdulillah kalian pasti akan dapat poin lebih tinggi. Cuma kalau di soal yang mudah kok kalian salah tuh kayak sayang aja, padahal kan bisa gitu loh. Jadi kalian fokus ke soal-soal yang mudah dulu. Soal yang susah itu dikerjakan di akhir ketika kalian masih ada waktu. Jangan salah, kalian malah kan yang soal yang poin yang susah nanti kalau poinnya besar kalau kita bisa ngerjain yang susah kayak gitu ya kan. Nah, tapi kan yang susah belum tentu benar kayak gitu. Jadi tetap harus kerjain dari yang mudah dulu. Oke, kita next ke nomor 2. Ini nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 1? Nomor 1? Nggak ada? Aman, Kang. Oke, siap. Nomor 1 jangan sampai salah lagi ya untuk 2 orang yang lain. Sekarang nomor 2.
Nomor 2, di situ dia bilang nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Jadi kita tulis dulu rata-rata 20 bilangan, jadi X bar 20 akan nulisnya itu adalah 14,2. Terus rata-rata dari 12 bilangan pertama adalah 12,6. Akan tulisnya adalah X bar 12, maksudnya 12 angka, itu adalah 12,6. Terus, dan rata-rata 6 bilangan berikutnya adalah 18,2. Rata-rata 6 bilangan itu adalah 18,2. Ditanyakan berapa rata-rata dari 2 bilangan terakhir. Di sini untuk menentukan nilai rata-rata dari 2 bilangan yang terakhir atau X bar 2-nya, kita manfaatkan apa? Manfaatkan rata-rata gabungan ya. Karena kan di sini ada 3 kelompok bilangan, ada yang 12, ada yang 12, ada yang 6, dan ada yang 2. Karena di sini ada 3 kelompok dan kita udah punya rata-rata gabungannya, berarti kita pasti langsung merujuk pada rata-rata gabungan gitu ya. Nah, rata-rata gabungannya berarti X bar 20 bisa kita dapat dari, berarti berapa yang untuk data 12-nya berapa berarti? Berarti 12 dikali X bar 12. Ya kan? Terus dikali ditambah sama 6 bilangan dikali rata-ratanya itu X bar 6. Tambah 2 bilangan dikali X bar 2. Dibagi sama keseluruhannya, yaitu adalah 20. Nah, sekarang tinggal kita masukin angkanya semuanya. X bar 20 itu adalah 14,2. Sama dengan 12 dikali 12,6 ditambah 6 dikali X bar 6-nya adalah 18,2 ditambah 2 kali X bar 2 dibagi 20. Tinggal dikali silang ya, terus dikaliin masing-masingnya. Nanti kalian akan dapat ini nih. Dapat 284 sama dengan 151,2 ditambah 109,2 ditambah X bar 2 dikali 2. Terus tinggal pindah-pindah ruas. Nanti terus dapat X bar 2-nya adalah 11,8. Kayak gitu. Ini tinggal aljabar doang ya kalau udah masuk sampai sini ya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nomor 2? Kang, Ya, barusan silakan. putus. Hmm? Itu yang 12, 6 sama 2 dari mana? Oh, ini 12, 6 Iya. sama ininya ya. Nah, ini kan dia bilangnya 12 bilangan. Berarti banyak datanya ada berapa? 12. 12. Nah, ini 12-nya dari sana. 6 ini juga dari banyak datanya. Yang kelompok kedua yaitu 6. Terus 2 ini dari 2 bilangan ini yang ditanyakan. Gitu. Karena kan kita masih ingat kan rata-rata itu adalah banyak jumlah data dibagi N gitu kan ya. Nah, ini 12 dikali X bar 12 ini adalah jumlah datanya. Ini loh jumlah data. Kan jumlah data itu otomatis berarti kan sama dengan N dikali X bar. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang 12 bilangan berarti kan N-nya 12. X bar-nya itu adalah 12,6 gitu. Jadi dikaliin sama banyak data dikalikan dengan rata-ratanya untuk menemukan jumlah datanya. Ini jumlah data untuk kelompok 1, ini jumlah data untuk kelompok kedua, dan ini adalah jumlah data dari kelompok ketiga. Kayak gitu, Tipani. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kang, itu 284 dari mana? Ini nih, tinggal kali silang. 14,2 dikali 20. Kali silang. Paham, Tipani? Paham, Kang. Nah, oke, ini tinggal dikali silang ya. Ini aljabar biasa kok, sederhana. Tinggal kali silang, terus pindah-pindah ruas. Ini pindah ke kiri, semuanya jadi negatif. Terus nanti kan
tinggal dibagi 2 kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nomor 2? Nomor 2, silahkan. Nomor 2 ini sering ditanyakan tentang masalah rata-rata gabungan. Jadi kalian jangan kaget kalau dapat soal kayak gini lagi. Karena sebenarnya mudah, cuma biasanya dalam bentuk soal cerita. Jadi kalian harus memahami soal ini sebenarnya mau dibawa kemana. Kayak gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bentar. silahkan. Yang X bar 2 dikali 2 itu 2-nya kemana habis itu? Oh ya, nanti dibagi. Ini tuh nanti tinggal pindah ruas kan. Nanti tuh jawabannya adalah jadi 2X bar 2. 2X bar 2 sama dengan 23,6. Jadi X bar 2-nya berarti sama dengan 11,8 gitu. Aljabar biasa. Ini tinggal pindah-pindah ruas aja. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Kebayang, Kang. Kebayang. Bayang kan? Aljabar biasa kok, aljabar biasa. Jadi jadinya 2X bar 2. 2X bar 2 sama dengan 284 dikurangi 151,2 dikurangi 109,2. Nanti itu jadinya adalah 2X bar 2 Oh iya. dengan 23,6. Terus X bar 2-nya 11,8. Gitu. Aljabar biasa ya. Kayaknya nggak kayak gitu, Kang. Gimana Rindi? Aku ngerjainnya nggak kayak gitu. Tapi jawabannya benar. Benar. Lebih gimana kalau Rindi gimana Jadi ngerjainnya? lebih sederhana aja. Gimana? Aku sih tadi yang rata-rata 12 bilangan ditambah rata-rata 6 bilangan. Terus? Halo Rindi? Ini kenapa sih internet kita atau internet? Halo Rindi? Rindi kayaknya, Kak. Rindi ya? Gimana Rindi? Rindi masih di sana Rindi? Ya. Gimana? Rata-rata 12 bilangan ditambah rata-rata 6 bilangan terus? Wah, sayang ini padahal Rindi punya cara yang lain. Bentar. Gak apa-apa kita sharing. Aku ngerjainnya nggak gitu Kang, tapi benar. Coba gimana Rindi? Coba. Sinyalnya kayaknya jelek ya di sana ya. Ya udah nanti sampai Rindi ada sinyal, nanti kita balik lagi deh. Ada yang mau ditanyain lagi? Paham, Kang. Oke, ini cara ininya ya, secara matematisnya seperti ini. Itu tentang rata-rata gabungan. Jadi kalian kalau misalkan ada beberapa kelompok terus dijadiin satu, itu berarti pasti namanya rata-rata gabungan kayak gitu. Misalkan sering banget kalau di soal tuh kelas A rata-ratanya segini, kelas B rata-ratanya segini, kalau digabung rata-ratanya jadi segini. Ya itu tuh pasti rata-rata gabungan kayak gitu. Nanti akan ada lagi. Oke, nah ini nomor 3, ini juga rata-rata gabungan kayak gitu. Oke, di sini nilai rata-rata ulangan kelas A itu adalah X bar A dan kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, nah ini berarti rata-rata gabungan ya, nilai rata-ratanya adalah X bar. Jika X bar A dibanding X bar B sama dengan 10 dibanding 9, jadi kita dapat X bar A dibanding X bar B itu sama dengan 10 dibagi 9. Terus kita udah punya X bar dibagi X bar B sama dengan 85 per 81. Nah, di sini kita anggap aja, berarti kita udah, bentar, ini Rindi bukan? Maaf Kang, tapi tiba-tiba keluar. Ya udah, kita selesaiin dulu ya. Oke. Di sini kita udah punya X bar dibanding X bar B adalah 85 per 81. Nah, kita anggap aja berarti langsung X bar B itu adalah 81, X bar itu adalah 85. Langkah pertama, kita cari dulu si X bar A-nya. Nah, dari sini berarti kita dapat X bar A itu
sama dengan 10 per 9 dikali X bar B. Kayak gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 10 per 9 dikali 81. Coret, coret, 9. Kita dapat X bar A-nya sama dengan 90. Kayak gitu. Nah, ini akan kenalin cara cepetnya. Biar kalian enak kerjainnya. Di sini kalian udah punya kelas A, terus kalian udah punya kelas B, terus sama rata-rata gabungannya. Sebut aja AB gitu ya. Oke, rata-rata di A berapa? Rata-rata di A? 90. Rata-rata gabungannya adalah 85. 5, Rata-rata di B adalah 80. 81. Yang di sini yang ditanyakan adalah perbandingan banyak siswa A dan siswa B. Berarti yang ditanyakan adalah NA dibanding NB. Nah, sekarang kita cari NA-nya dulu. Untuk cari NA, kalian lihat pada B-nya. Kalau nyari A, kita fokus pada B. Kita bandingin sama rata-rata gabungannya. AB sama B lebih besar yang mana? AB. AB. Berarti nanti kalian ngerjainnya tinggal gini. AB dikurangi B. Terus kalau kita cari B kita fokus pada A. A sama AB lebih besar yang mana? A. A. Berarti A dikurangi AB. Nah, berarti AB-nya adalah 85 dikurangi 81 dibagi 90 dikurangi 80. 4 banding 5. Itu caranya. Nah, ini yang agak lama cariinnya dulu, nyari si 90. Tapi kalau udah dapet 3 komponen ini, langsung bisa pakai rumus cepat yang ini. Sebenarnya ini bukan rumus cepat sih, ya. Ini tuh simplifikasi dari pengerjaan soal yang lebih panjang. Kayak gitu. Kalian bisa pakai ini kalau misalkan yang ditanyakan tentang perbandingan gini ya. Kayak gitu. Jadi lumayan sangat menghemat waktu sih kalau akan ngerjain pakai ini tuh. Gitu. Ada nggak yang ngerjain pakai gini? Atau pakai cara panjang? Enggak. Dikira-kira aja tadi. Enggak Pakai gitu. cap cip-cup. Pakai cap cip-cup. Soalnya kalau dianalisis tuh siswa A-nya tuh lebih banyak dari siswa B. Jadi option yang mungkin yang B. Siswa A-nya lebih banyak daripada siswa yang B. Kok bisa rata-ratanya? Ya. Oh, oke. Tapi ya itu belum tentu ya. Itu Ya, belum tentu. Jadi kalau misalkan kalian besok bisa pakai ini, akan lebih cepat. Ini maksudnya kan kalian nggak usah hitung juga bisa kan dibayangin aja. Pokoknya intinya besar dikurangi kecil ya. Besar dikurangi kecil, kayak gitu. Jadi mau yang lebih besar tuh AB, ya berarti nanti AB dikurangi B. Kalau yang lebih besar A, ya berarti A dikurangi AB, kayak gitu. Oke? Semoga ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal lebih cepat sih untuk soal nomor 3 ini. Intinya tentang perbandingan. Oke. Next. Next. Ini cara panjangnya ya. Ini akan kasih cara panjangnya kalau yang di kotratan sebenarnya. Tapi di sini kalau cara panjangnya kayak gitu. Pakai rumus rata-rata gabungan. Tapi Akang di sini pakai cara cepatnya. Jadi kalian bisa dapat 2. Dapat cara cepat sama dapat cara yang benernya. Cara panjangnya. Oke, untuk nomor 4 Akang skip dulu. Kita langsung ke nomor 5 dulu aja. Nomor 5. Nomor 4 tuh panjang tuh. Panjang kan? Wow. Tapi aku tadi pakai cara sendiri cepet. Oh ya, gimana kalau cara kamu? Lupa tapi Ih. pokoknya cepet Kak. Tapi benar. Coba ya nanti ya di-share ya. Akang next ke nomor 5 dulu ya. Biar nanti takutnya waktunya nggak cukup. Ini soalnya soal yang sering muncul dan tadi banyak salah kalian. Jadi kita fokus ke sini dulu. Oke, di sini sekumpulan bilangan memiliki rata-rata 25 dan jangkauan 10. Berarti ini data awal dulu ya. Yang awal, data awal kita itu punya rata-ratanya adalah 25 dan jangkauannya adalah 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian dibagi dengan B, hasilnya ya setelah dikurangi A terus dibagi B, akan menghasilkan data baru. Bilangan baru rata-ratanya 15 dan jangkauannya 5.
Berarti data akhirnya di sini kita punya rata-ratanya jadi 15, jangkauannya jadi 5. Nah, yang ditanyakan adalah 2A ditambah 5B-nya. Nah, di sini bisa pakai cara panjang, bisa juga pakai cara pendek. Akang langsung ke cara pendeknya aja. Karena kalau pakai cara panjang, ya jadi panjang. Gitu. Oke, di sini Akang jelasin dulu. Kalau setiap bilangan pada sekumpulan data itu ditambah atau dikurang, ini yang berefek atau yang berubah itu tuh adalah si nilai rata-ratanya, median, dan modus. Ini yang berubah gitu loh. Jadi kalau setiap datanya itu ditambah atau dikurang, itu yang berubah itu rata-rata, median, dan modusnya. Terus kalau dia dikali atau dibagi, nah yang berubah itu adalah semuanya. Dari mulai rata-rata, median, modus, jangkauan itu berubah semuanya komponen statistiknya. Nah, dari sini berarti kita langsung bisa dapat. Kan kita punya data rata-rata dan jangkauan kayak gitu. Nah, di sini otomatis rata-rata akhir akan nulisnya rata-rata 2 ya. Rata-rata akhir berarti kan kita bisa dapat dari rata-rata awal atau rata-rata 1 dikurangi A dibagi B. Kan gitu kan ya? Karena dikurangi A dibagi B kayak gitu. Terus jangkauannya kan dia bilangnya ini kan datanya dikurangi A, tapi ingat kalau dikurangi itu yang efek cuma rata-rata, median, sama modus. Jangkauannya nggak berubah. Berarti meskipun dikurangi dia nggak ngefek, tetap jangkauan 1. Terus dibagi dengan B. Nah, kalau dibagi semuanya berubah. Berarti ini dibagi sama B. Nah, kita cari dari sini dulu. Jangkauan akhirnya berapa jangkauan akhirnya? 5. Jangkauan awalnya 10 dibagi B. Berarti kita dapat B-nya berapa B-nya? Sama dengan 2. 2. B-nya kita udah dapat 2. Nah, kita pakai ke sini. Rata-rata akhirnya berapa? 15. Rata-rata awal 25. Dikurangi A-nya kita belum tahu. Dibagi sama B. B-nya berapa? 2. Tinggal kali silang. Berarti kita dapat 30 sama dengan 25 dikurangi A. Berarti dapatnya A-nya sama dengan minus Min 5. kita dapat A-nya minus 5, B-nya 2. Ya udah, kita cari 2A tambah 5B. Berarti 2 dikali A-nya adalah minus 5, ditambah 5 dikali B-nya berapa? 2. Berarti minus 10 ditambah 10 sama dengan 0. Gitu. Ini adalah cara cepatnya. Kalau cara panjangnya ya lebih panjang dari ini pasti. Gitu. Ini soal yang sering muncul, tapi biasanya banyak yang salah karena bingung harus diapain. Ingat-ingat yang ini tadi ya. Iya. Yang di bawah ini ya. Pokoknya kalau ditambah, dikurang itu tuh biasanya sering yang soalnya kenapa sih kok jangkauan nggak berubah ketika ditambah sama dikurang? Ingat, jangkauan itu rumusnya adalah max dikurangi min. Ya kan ya? Nah, kalau misalkan setiap datanya ditambah A, ya udah berarti kan jadinya max ditambah A, minnya juga pasti ditambah A, gitu kan ya? Min ditambah A, otomatis A dikurangi A hilang, tetap max dikurangi min. Kayak gitu. Makanya kalau ditambah A, dikurangi A atau ditambah A, si jangkauannya tidak berubah. Ini jangkauan lamanya, ini jangkauan yang baru. Gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nomor 5? Enggak. Coba kalian pahami dulu ya. Di sini Akang juga nulisnya cara cepatnya sih. Tuh. Soalnya kalau cara panjangnya agak lumayan, males gitu. Ngetiknya panjang. Gitu. Coba kalian pahami ya. Ini soalnya soal yang sering muncul, jadi supaya kalian nggak salah lagi ke depannya. Kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan nomor 5? Silahkan. Ada, Kak. Ya, gimana sih, Pak?
Masih bingung ini yang jangkauan 2. Terus yang itu kenapa dibagi B? Jangkauan satunya dibagi B. Ini, kan dia bilangnya setiap data itu dikurangi A dibagi B. Ya kan ya? Ya udah, jangkauannya kan harusnya jangkauan 1 dikurangi A. Gitu kan ya? Terus dibagi Iya. B. Tapi ingat, kalau jangkauan, kalau dikurangi itu jangkauannya nggak berubah. Jadi tetap jadi jangkauan 1 dibagi B. Oh, iya. Makasih, Kak. Asal muasalnya tetap gini ya, asal muasalnya kayak gini. Cuma tadi ingat jangkauan kan tadi kita udah buktiin ya. Kalau jangkauan itu kalau mau masing-masing datanya ditambah atau dikurang nggak berubah jangkauannya. Jadi tetap jangkauan 1 dibagi B. Gitu, Syifa. Siap. Siap. Makasih. Sip, sama-sama. Yuk yang lain, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak Tommy, kalau itu B-nya kenapa bisa 2? Ini 10 dibagi berapa biar hasilnya 5? Oh iya. Nah, gitu. Gitu. Ada yang lain? Pertanyaan? Silahkan. Enggak, Kak. Oke. Kalau enggak, kita balik dulu ke nomor 4. Nomor 4. Coba tadi siapa yang cara cepet? Siapa ya tadi? Aku, Kak, aku. Gimana, Latif? Kalau aku ditambahin semua dulu. Hmm. Apa tuh ya tadi ditambahin kan. Terus rata-ratanya 5. Terus? Aku pusing. Tuh, agak. Oh, berarti ini kan kita udah punya rata-ratanya sama dengan 5 ya. Rata-ratanya 5. Iya. 5 itu bisa kita dapat dari Ah, ditambahin semua ya. A iya, ditambah B, tambah seluruhnya ini adalah 45 semuanya. dibagi sama 10 gitu ya. 10. Kali silang, berarti kita dapat A ditambah B ditambah 45 sama dengan 50. Berarti kita dapat A ditambah B-nya sama dengan 5. Kayak gitu. 5. Nah, Iya. terus. Jadinya udah kelihatan lah berapa tambah berapa yang hasilnya 5 itu kan 2. Kalau aku dapatnya 2 sama 3. Jadinya 2 kali 3 sama dengan 6. Kenapa nggak 1 sama 4? Iya ya. Nggak kepikiran situ sih kan tadi. Nah, itu tuh masalahnya itu bisa dipakai ketika nggak ada option 4. Tapi kalau ada option 4, kita belum tahu jawabannya yang 4 atau yang 6. Ini benar. Kalau 1, 4, kan jawabannya 5. Tapi perkaliannya 4. Tapi kalau 2, 3, ditambah 5. Tapi perkaliannya 6. Nah, ini belum pasti. Hati-hati ya. 6. Ini bisa dipakai ketika nggak ada option 4. Tapi karena di sini ada option 4 sama option 6, ini nggak bisa langsung dipakai. Kayak gitu. Nah, caranya, ya ini benar, langkah pertama benar ya. Kita udah dapat A tambah B-nya itu sama dengan 5. Nah, cara selanjutnya, kita manfaatkan si variansinya. Ingat, rumus variansi, S itu adalah sigma dari XI dikurangi X bar atau rata-rata dikuadratin dibagi N. Kayak gitu. Ini agak panjang, nanti akan tulisin pakai itu aja lah. Yang pakai cara kuadratannya Kang aja lah. Panjang soalnya. Oke. Akang jelasin dari kuadratan yang Akang udah sediain aja, biar nggak nulis lagi. Oke, nah kayak gini nih. Variasi itu rumusnya ini. Sigma dari X bar dikurangi XI kuadrat dibagi N. Nah, di sini kan kita udah dapat ya, ini yang tadi kita dapat A tambah B-nya 5. Terus kita manfaatkan variansi. Variansi itu adalah 13/5. Nah, variansi itu kan X bar dikurangi XI. X itu adalah data ke N, data kesekian, kayak gitu. Nah, berarti data pertama itu udah 5, terus B, 5, 3, dan seterusnya. Nah, di sini berarti kita dapat variansi adalah 13/5. Nah, data pertama kan, oh ini ya, X bar dikurangi XI. X barnya kan 5 rata-ratanya. Rata-ratanya 5. 5 dikurangi A kuadrat, ditambah 5 minus B kuadrat, dan seterusnya sampai 5 dikurangi 6 kuadrat, tapi dikali sama 5. Karena 6-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah, terus tinggal dioperasiin semuanya. Nanti ini kita dapat 26 sama dengan A kuadrat dikurangi 10A ditambah 25. Ini adalah penjabaran dari 5 dikurangi A kuadrat.
ditambah B kuadrat kurangi 10B tambah 25. Ini adalah penjabaran dari 5 minus B kuadrat. Ditambah 0, 0 tuh ini, tambah 4 tuh dari ini, tambah 4 tuh dari ini, tambah 5 dari yang sebelah sini. Terus dari sini kita dapat 26 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 10 dikali A tambah B. Ini ada minus 10, ada minus 10. Bisa difaktorin. Terus ditambah 63, ini penjumlahan ini. 25, 25 sama ini semua. Terus 63-nya pindah ruas ke sana. Kita dapat minus 37 sama dengan A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 10A ditambah B. Kayak gitu. Ini A kuadrat A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Ini berasal dari penjabaran ini. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini bisa kita jabarin jadi A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Kayak gitu. Nah, di sini selanjutnya kita dapat 26 dikurangi 63 adalah minus 37 sama dengan A ditambah B kita udah punya yaitu 5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 10 kali 5 A tambah B-nya ya. Nah, terus pokoknya ujungnya nanti jadi AB-nya sama dengan 6. Gitu. Pusing nggak? Pusing. Pusing. Nah, ini emang soal yang susah. Tapi ini tuh kemarin muncul di UTBK, tapi bukan di TPS sih, di TKA. Kayak gitu. Makanya tadi akan skip soalnya ini kan soal TKA, kayak gitu, bukan soal TPS. Gitu. Ini asal muasalnya ketambah jawabannya jadinya 6. Tapi kalau misalkan mungkin ya kalau di TPS besok nggak akan sampai ke sini. Mungkin yang tadi kayak gini yang kayak Latifah tadi. Latifah kayak gitu. Cuma karena di sini karena TKA kan yang tahun lalu, jadi ini ada 2 disediain 4 sama 6 supaya kalian ngerjainnya pakai variansinya. Soalnya kalau kalian ngerjain sampai sini berarti variansanya nggak kepake gitu loh. Buat apa sudah diketahui tapi tidak dipakai gitu. Coba kalian pahami dulu aja, nggak apa-apa, nggak usah keburu-buru karena memang soal tentang variansi itu agak lumayan susah dan ini kan aljabarnya lumayan ya, bolak-baliknya banyak. Kalian bisa pahami gitu. Nanti setelah pokoknya berarti besok mungkin akan di-share ke kalian sih PPT-nya kayak gitu supaya kalian bisa memahami dengan lebih baik gitu. Gimana? Ya. Gimana, Viv? Yang 63 itu dari mana ya, Kak? 63 ini dari ini nih. Mana sih kursor? Nih. 63 itu dari ini 25 ditambah 25 kan 50. Ditambah 4 54, tambah 4 58, ditambah 5 63. Gitu. Oh iya, terima kasih. Oke. Nggak apa-apa, kalian kalau masih bingung ini nggak apa-apa. Kalian butuh waktu, paling kalian kalau screenshot dulu, nanti bisa dibaca lagi kayak gitu. Karena emang ini termasuk cukup susah. Atau Mi, kalau Ya, itu silahkan. yang 10A dari mana? Kan Apa? Yang mana? yang 10A dari mana? Kan kalau misalnya 10A yang awal pas 5 dikuadratnya harusnya 25. Ingat, 10A dari mana? 5 dikurangi A kuadrat. Itu berarti kan 5 kuadrat, itu 25. Ditambah 2 dikali 5 dikali minus A, itu adalah minus 10A. Ditambah minus A dikuadratkan A kuadrat. Ini adalah penjabaran dari itu, Tipani. Ingat, ngejabarin 5 dikurangi A itu bukan jadi 25 dikurangi A kuadrat, tapi masih ada suku tengahnya. Ini suku tengahnya, Tipani, hati-hati ngebongkarnya, ngejabarinnya gitu. Gitu. Paham, Tipani? Paham, A. Ya, timbangan jadi cuma 2 aja gitu. Oh, itu hati-hati. Soalnya itu tuh ada suku tengahnya ya. Kalau misalkan kamu bingung, tulis aja 2 kali. Berarti jadi 5 dikurangi A, dikali 5 kurangi A. Nanti pasti jawabannya sama kok sama yang ini. Gitu. Kalau bingung, daripada nanti salah, mending amannya
jabarin Oh dipisah. iya ya di apa sih? Oh iya itu kayak pecahan gitu ya. Iya, di Astagfirullah. faktor, iya. Baru ngeh. Gitu. Oke. Next kita akan, waduh tinggal 10 menit lagi. Masih ada soal nomor 6. Nomor 6 tuh panjang tuh. Nah. Aduh, nomor 6 tuh panjang juga. Karena nomor 6 ini saya akan ambil dari SIMAK UI sih sebenarnya. Mau dibahas nggak nomor 6? Atau udah cukup sampai sini aja? Daripada kalian bingung. Boleh. Boleh itu apa maksudnya? Boleh sampai sini aja atau boleh dibahas? Boleh dibahas maksudnya. Boleh dibahas. Paling akan lihat dari sini aja ya. Oke, di sini rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Berarti dari sini kita dapat rata-rata itu. Rata-rata itu adalah 8 lebihnya dari yang terkecil. Misalkan ketiga bilangan ini adalah A, B, C. Berarti rata-rata itu adalah A ditambah 8. Dengan bilangan terkecil. Dan 8 kurangnya dibanding dengan bilangan terbesar. Berarti rata-rata itu juga nilainya sama dengan bilangan terbesar dikurangi. C-min 8. Sorry, ini tuh bukan 8, tapi 10 ya. 10 lebihnya. Nah, kayak gitu. Jika median ketiga data tersebut adalah 14, berarti ABC mediannya apa? ABC mediannya? B. B. Berarti B-nya itu 14. Nah, dari informasi ini kita pakai ini. Kita pakai satu-satu. Kan rata-rata itu sama dengan A ditambah 14 tambah B. Tadi kita udah tahu rata-rata itu adalah A ditambah 10. Nah, kita pakai. Nanti tinggal kali silang, kita dapat 3A tambah 30 sama dengan A ditambah 14 tambah B. Nah, terus kita dapat persamaan 1. Ini persamaan 1. Terus kita pakai lagi rumus rata-rata ini. Tapi kita cek rata-rata ini adalah, oh ini dia bukan ABC ya, tapi dia A, 14, B. Jadi yang terbesar itu adalah B. Berarti jadinya rata-rata itu adalah B dikurangi 8. Tinggal sama dikali silang, terus kita dapat persamaan yang kedua. Dari 2 persamaan ini kita eliminasi substitusi. Nanti dapat A-nya adalah 2, B-nya adalah 20. Kayak gitu. Terus berarti kita udah dapat rata-ratanya adalah 12. Kalau udah, kita cek satu-satu. Ingat, kalau ada 4 pernyataan kayak gini, langkah pertama yang kalian cek itu adalah urutannya gini. 1 dulu. 1. Kalau 1, terus 4, terus baru 2. 3 itu nanti terakhir. Soalnya kalau misalkan Bukannya nggak usah dicek ya? Ya 3 nggak usah, nggak apa-apa. Karena kan kalau di 3 kan ngikutin 1 ya, kayak gitu. Nah, ya udah kita cek 1. Nah, 1 itu jangkauannya 18. Kalau kita lihat di sini jangkauan itu kan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang terbesar itu adalah 20, yang terkecil itu adalah 2. Berarti jangkauannya 18. Berarti pernyataan pertama benar. Kalau pernyataan benar 1 benar, otomatis 3 pasti benar juga. Nah, sekarang kita cek yang keempat. Yang keempat, simpangan rata-ratanya adalah 20/3. Nah, simpangan rata-rata rumusnya adalah itu. Kecil banget ya, nggak kelihatan ya. Yang tadi ya, sigma X bar dikurangi XI tapi mutlak. Jadi positif. Jadi rata-ratanya 12 dikurangi 2, ditambah 14 dikurangi 12, ditambah 20 dikurangi 12. Hah, ini nah 12. Oh, bener deh. Jadi benar 20/3. Karena 1, 3, 4 berarti jawabannya adalah yang E. Yang 2 pasti benar. Gitu. Ini juga agak panjang karena akan ngambilnya dari SIMAK UI. Jadi ini harusnya masuknya ke TKA, nggak mungkin masuk ke TPS. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini buat tambahan aja kok. Yang penting dari kalian tuh tadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. 6 tuh emang akan kasih supaya buat bonus aja. Kalau misalkan nanti di kelas yang lain bisa lebih cepat, terus ada waktu, maka itu dibahas nomor 6. Gitu. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita langsung post test aja ya. Post testnya masih sama, kayak ini ada 6 soal. Nomor 1 masih urut kayak tadi juga. Nomor 1 tentang apa? Tentang penyajian data, terus nomor 2 rata-rata gabungan. Pokoknya susunannya sama persis kayak yang pretest barusan kayak gitu. Jadi kalau tadi di pretestnya sudah bisa. Ada soal jawabannya panjang segala. Apa? Ada soal yang jawabannya panjang segala.
Jawabannya panjang emang mana yang panjang? Yang kayak nomor 6 ini. Ya nomor 6 ada tetap. Iya. Nomor 6 tetap ada. Itu ya linknya ya. Silahkan. Tapi itu nomor 6 kok. Kalau nomor 6 salah ya itu wajar gitu loh. Terus kalau yang lain mah sama ada. Ingat tadi yang soal-soal yang kayak nomor 5 tadi yang dikurangi, dibagi, rata-ratanya jadi berapa, jangkauannya jadi berapa, itu akan muncul lagi. Silahkan. Baru Tipani sama Afif. Sadira udah masuk. Dani udah masuk. Kak Syifa keluar masuk Zoom katanya. Ya. Kang maaf baru masuk lagi. Ya, nggak apa-apa. Langsung join aja post testnya ya. Boleh minta kodenya, Kang? Aku ini link aja ya. Akan Oh, iya. kasih lagi deh. Di sana deh. Tuh, silahkan. Oke, Syifa udah, baru 8. Berarti masih ada 1 orang lagi. Siapa yang belum? Syifa udah. Siapa yang belum? Oh, Kanaya. Maaf. Oke. Kalau kayak gitu, akan tutup sekalian ya. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang akan sampaikan bermanfaat buat kalian. Kalian jangan terlalu dipikirin ya kalau emang Akang ini bikin soalnya agak lebih susah. Karena biar kita bahas bersama-sama. Jadi kalian jangan terlalu kebeban gitu kayak ih aku kok nggak bisa tadi ya soalnya ya aku masih belum banyak yang belum bisa. Jangan terlalu dipikirin, kalian fokus kepada skup kalian aja, soal yang emang kalian bisa. Kalau tadi misalkan kalian bisanya 1, 2, 3, 4, it's okay, nggak apa-apa karena emang 5 dan 6 itu adalah susah kayak gitu ya. Tapi kan tadi nomor 5 kita udah bahas bareng-bareng, semoga nomor 5 jadi bisa kayak gitu. Yang untuk nomor 6 kalian nggak usah terlalu dipikirin karena nomor 6 itu memang akan ngambil dari SIMAK UI. SIMAK UI kan levelnya lebih tinggi dari UTBK ya. Jadi wajar saja ketika kalian kesulitan SIMAK UI kayak gitu. Karena soal itu tuh emang lebih sulit gitu loh. Jadi jangan terlalu dipikir jadi kayak jangan ngerasa kalian gagal, jangan ngerasa kalian kurang banget. Enggak kok. Itu memang soalnya aja yang susah. Oke, kalau gitu akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya.
Ya gimana tuh udah. Ya, terima kasih semuanya sudah belajar dengan baik ya. Semoga ilmunya berkah. Sekarang waktunya untuk sholat duha terlebih dahulu. Jadi harapannya semuanya untuk melakukan sholat duha terlebih dahulu ya. Terima kasih.